Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan lagi dengan penyebut yang berbeda. Kalian sudah siap? Oke, mari kita mulai. Sebelum kita belajar tentang mengurutkan pecahan penyebut berbeda, kita akan pelajari terlebih dahulu yakni tentang kelipatan. Kelipatan itu adalah bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Sebagai contoh, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, berarti kelipatan 2 itu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, begitu seterusnya. Contoh lagi kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Contoh kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Sudah jelas? Nah, kita lanjutkan ke kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Nah, Ibu punya contoh. Kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 adalah titik-titik. Kita telah mengetahui kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Maka untuk kelipatan persekutuan kita cari bilangan yang sama dari kelipatan 2, 3, dan 4. Yuk kita cari bersama-sama. Angka berapa ya yang sama? Yakni angka 12. Berarti kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 adalah 12. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi inti, yakni mengurutkan pecahan penyebut berbeda. Sebagai contoh, urutkan pecahan di atas dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, pecahannya ada 2/3, 1/4, dan 5/6. Untuk menyamakan penyebut, kita harus mengetahui kelipatan persekutuan dari ketiga penyebutnya. Nah, kita pakai materi yang sebelumnya, yakni kelipatan persekutuan. Kita cari kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan persekutuan, yaitu bilangan yang sama dari kelipatan ketiga bilangan tersebut. Angka berapa? Yakni angka 12. Dengan demikian,
Pecahan-pecahan tadi kita ubah dalam penyebut 12. 2/3 akan kita ubah ke dalam pecahan yang memiliki penyebut 12. Untuk mendapatkan penyebut 12, kita kalikan 3 dengan angka 4. Nah, penyebut kita kalikan 4, demikian pula dengan pembilang. Kita kalikan juga dengan 4, sehingga kita dapatkan 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga 2/3 dapat kita tulis juga dengan 8/12. Untuk 1/4 kita ubah juga ke dalam pecahan berpenyebut 12. Penyebut 4, untuk mendapatkan penyebut 12 kita kalikan dengan 3. Demikian pula dengan pembilang kita kalikan juga dengan 3. Sehingga kita dapatkan 1 kali 3 sama dengan 3. Dengan kata lain, 1/4 dapat kita tulis pula dengan 3/12. 5/6 kita jadikan ke dalam pecahan berpenyebut 12. Oleh karena itu, penyebut 6 kita kalikan 2. Demikian pula dengan pembilang juga kita kalikan 2. Maka kita dapatkan 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga pecahan 5/6 dapat kita ganti dengan 10/12. Nah, dari pecahan yang berpenyebut 12 ini dapat kita lihat mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Mari kita urutkan. Untuk pecahan yang telah kita ubah menjadi penyebut 12, maka dapat kita urutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita dapatkan yang pertama adalah 3/12, atau dengan kata lain, pecahan terkecil pertama adalah 1/4. Untuk urutan yang kedua adalah 8/12. Dengan kata lain, urutan selanjutnya adalah 2/3. Urutan ketiga adalah 10/12. Dengan kata lain adalah 5/6. Jadi kita dapatkan urutan pecahan dari terkecil hingga terbesar adalah 1/4, 2/3, dan 5/6. Ingat, yang ditulis di hasil akhir adalah pecahan aslinya, bukan pecahan yang telah diubah dalam penyebut yang sama. Nah, Ibu punya satu contoh soal lagi. Ibu punya pecahan 2/10, 3/5, dan 1/2. Urutkan pecahan di atas dari yang terbesar hingga yang terkecil. Karena penyebutnya belum sama, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari kelipatan persekutuan dari penyebut-penyebut pecahan tersebut, yakni 10, 5, dan 2. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan kelipatan persekutuannya yakni 10.
Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya, yaitu 10. 2 per 10 sama dengan titik-titik per 10. Berarti penyebut dikali 1, pembilang juga dikali 1, yakni 2 kali 1 menjadi 2 per 10. 3 per 5, kita ubah penyebutnya menjadi 10. 5 kita kalikan 2, maka 3 juga kita kalikan 2, menjadi 6 per 10. 1 per 2 kita buat menjadi penyebut 10. 2 kita kalikan 5, demikian pula dengan 1 kita kalikan juga dengan 5, menjadi 5 per 10. Nah, setelah itu baru kita dapat urutkan pecahan dari terbesar hingga terkecilnya. Kita bandingkan antara 2 per 10, 6 per 10, dan 5 per 10. Urutan yang pertama adalah 6 per 10, dengan kata lain 3 per 5. Urutan kedua yakni 5 per 10, dengan kata lain 1 per 2. Urutan ketiga adalah 2 per 10, dengan kata lain 2 per 10 juga. Sehingga kita dapatkan urutan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil adalah 3 per 5, 1 per 2, dan 2 per 10. Kita ingat-ingat, yang kita tulis pada hasil akhir adalah pecahan asli, bukan pecahan yang telah kita samakan penyebutnya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, itu tadi materi matematika pada hari ini. Mudah bukan? Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Semangat terus dalam belajar ya. Terima kasih.